Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Istifaroh dengan NIM 2122444. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan juga faktor penyebab pengembangan kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Adapun macam-macam kurikulum, pertama saya akan membahas kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau singkatannya KBK adalah kurikulum yang menekankan pada kompetensi atau kemampuan siswa dalam berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun 2004 dan menekankan bahwa setiap siswa harus mencapai standar kompetensi tertentu, baik dalam hal akademis maupun karakter. Adapun karakteristik KBK itu berfokus pada pengembangan kompetensi inti seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran lebih berorientasi pada proses yang mengarah pada pencapaian kompetensi. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil kompetensi yang dicapai siswa, mengutamakan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau singkatnya itu KTSP. KTSP adalah lanjutan dari KBK, namun memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum. Diterapkan sejak 2006, KTSP memungkinkan setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, namun tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan juga standar isi yang ditetapkan pemerintah. Karakteristiknya itu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan silabus dan materi ajar. Guru memiliki peran besar dalam merancang kegiatan pembelajaran, yaitu menekankan pada pencapaian kompetensi dasar dengan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembelajaran bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi dan potensi siswa dan sekolah. Yang ketiga itu ada kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Kurikulum 2013 itu diperkenalkan sebagai pengganti KTSP dan mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2013. Kurikulum ini berfokus pada pendekatan tematik integratif, pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang. Salah satu fokus utama ke-13 adalah pendidikan karakter serta pengembangan kompetensi abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Karakteristiknya itu mengedepankan pendekatan saintifik dalam pembelajaran dengan langkah utama mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pembelajaran tematik integratif terutama di tingkat sekolah dasar itu penilaian meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara komprehensif. Penguatan pendidikan karakter atau PPK yang diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Kurikulum ini juga menekankan pembelajaran berbasis proyek dan peningkatan literasi serta numerasi. Pengembangan kurikulum terjadi karena ada beberapa penyebab. Yang pertama itu perubahan kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya dan yang berkembang memerlukan kurikulum yang relevan. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi. Inovasi teknologi mempengaruhi cara belajar dan mengajar sehingga kurikulum perlu disesuaikan. Faktor yang ketiga itu perubahan dalam ilmu pengetahuan, penemuan baru dan perkembangan ilmu pengetahuan menuntut integrasi materi baru dalam kurikulum. Yang keempat itu kebijakan pendidikan, kebijakan pemerintah dan standar pendidikan internasional lebih mendorong perubahan kurikulum. Yang kelima itu umur dan karakteristik siswa, pemahaman tentang perkembangan kognitif dan sosial siswa itu mempengaruhi desain kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam itu mengevaluasi kurikulum sebelumnya. Hasil evaluasi dan umpan balik dari pengetahuan